Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan Aji Pratama di channel Cuaks ID. Asik. Ya, kali ini saya ingin memberikan laporan terkait pembuatan blogger di Raihan PLC di bulan September, tepatnya minggu keempat. Di sini saya membuat sekitar 5 blogger dengan judul yang pertama adalah tentang permissions dan yang terakhir adalah menginstal nginx di terminal. Oke, langsung saja yang pertama dengan judul belajar bersama tentang permission di Linux. Oke, di sini saya belajar apa itu permissions. Permission adalah sebuah izin yang tertuju pada direktori atau file. Jadi, saya di sini sadar bahwa di setiap direktori atau file itu mempunyai sistem keamanannya sendiri-sendiri. Dan yang dibahas di permission adalah berupa 3. Membaca, menulis, atau mengeksekusi. Selanjutnya adalah kategori. Kategori saya kelompokkan menjadi 2 agar sekiranya gampang dihafalin. Yaitu yang pertama adalah pengakses dan juga izin. Pengakses dibagi menjadi 3. Ada user, group, dan other. User berarti pemilik. Jadi hanya pemilik yang bisa mengakses folder file. Terus ada group, itu berupa perkumpulan orang yang bisa mengakses file atau directory. Nah, kalau other itu di lain user dan juga di lain group. Itu namanya other. Dan izin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, izin untuk mengedit, menulis ya. Write, menulis. Yang mempunyai izin write itu bisa mengedit dan juga menghapus file. Terus ada execute, itu menjalankan file sebagai program, dan read yaitu membaca. Oke. Nah, di sini saya bukan hanya menampilkan materi-materi saja, tapi saya di sini juga belajar cara mengubahnya langsung, gitu. Cara mengubah langsung. Tadi kan kita udah belajar bahwa permission adalah keamanan yang berada pada file ataupun directory, mencakup membaca, menulis, atau mengeksekusi file. Nah, jadi di sini saya mengubah sebuah file dengan nama Ayo Belajar. Awalnya file ini lengkap. Dapat dibaca, dapat dieksekusi, dan dapat menulis. Tapi di sini saya merubahnya menjadi cuma dapat dibaca dan ditulis. Dieksekusinya tidak ada. Seperti itu. Nah, saya juga belajar di sini terkait makna-makna dari simbol tampilan. Contoh, pada tampilan D awal ini adalah melambangkan directory atau mempunyai arti directory, dan yang lainnya di belakang itu sudah ada di sini, dan saya juga sudah belajar tentunya. Oke, selanjutnya tentang materi count. Tadi kita sudah belajar tentang materi izin, permissions, ada membaca, menulis, dan juga mengeksekusi. Nah, count ini sebenarnya masih agak mirip ya tentang file dan juga directory. Cuman fungsinya berbeda. Di sini saya belajar tentang count. Count menurut saya adalah perintah di sistem operasi yang kegunaannya adalah untuk mengubah hak kepemilikan file dan juga directory. Jadi, file pastinya mempunyai akses kepemilikan.
Nah, count ini bisa mengubah akses kepemilikan tersebut. Semisalnya, ada yang namanya Jarwo dan Sopo. Nah, file kinerja itu punyanya si Jarwo, tetapi bisa dirubah menjadi punyanya Sopo. Gimana? Keren kan? Pastinya keren. Nah, di sini saya juga tidak hanya materi ya, kayak pengertian gitu, tapi saya juga sini langsung praktek. Nah, di sini saya mengubah akses kepemilikan yang awalnya bernama konten YouTube ya, Cuaks ID. Ini Cuaks ID. Jadi tutorial mana ini? Tutorial. Oke, jadi akses kepemilikan yang awalnya Cuaks ID dirubah menjadi tutorial. Nah, cara merubahnya bagaimana? Kalian tinggal kunjungi di blogger ini gitu. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kalian menambahkan folder, mengganti akses kepemilikan, kalian harus menambahkan user terlebih dahulu. Semisalnya, di sini saya ingin mengganti namanya dengan tutorial. Berarti saya harus menambahkan user dengan nama tutorial agar bisa diganti. Gitu. Cara menggantinya bagaimana? Nih di sini. Kalau user biasa menggunakan ini, kalau super user menggunakan ini. Gitu. Oke, selanjutnya konfigurasi wireless di Mikrotik. Nah, sebenarnya saya sudah tidak asing ya dengan wireless. Soalnya saya sudah pernah membuat hotspot. Nah, tetapi di sini saya juga belajar banyak hal tentunya. Karena di sini saya lebih fokus untuk mengulas isi dari konfigurasi wireless gitu. Jadi di sini saya langsung praktek dan di sini saya mengulas banyak yang saya baru ketahui di konten kali ini gitu. Nih, contohnya ada mode AP bridge ya. Ini saya terangkan fungsinya. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat klien ke jaringan dan memungkinkan perangkat klien berkomunikasi satu sama lain. Terus ada station, ada channel, frekuensi ya. Terus habis itu ada band. Gitu. Jadi ini ada band frekuensi, terus channel juga frekuensi, cuma lebih spesifik gitu. Saya belajar banyak hal di sini pokoknya. Oke, selanjutnya materi NGINX. Ya, sebelumnya saya tidak menyangka bahwa yang saya pelajari NGINX ini merupakan bagian dari server web server ya, bukan server web server ya, web server seperti Apache dan juga PHP gitu. Nah, tapi dengan konten kali ini saya menjadi paham bahwa mereka itu sama. Terlebih lagi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang sifatnya yaitu open source. Open source apa gitu. Jadi open source itu bisa melihat, mengubah dan mendistribusikan gitu. Nah, di sini saya juga belajar tentang pengertian. Ada sejarah juga dikembangkan oleh Igor pada tahun 2002 dan pertama kali dirilis pada tahun 2004 gitu. Terus ada fitur utamanya SSL fleksibel. Fleksibel karena apa? Karena mudah dipahami, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan dengan berbagai fitur. Banyak sekali pokoknya. Nah, di sini kita sudah belajar dasar ya teman-teman. Kita sudah mengenal apa itu NGINX. Nah, selanjutnya adalah
Di sini saya juga membuat konten bagaimana cara menginstalnya gitu. Ini bisa diklik di sini nih, klik di sini. Nah, otomatis berubah. Nah, selanjutnya adalah blogger tentang menginstal Nginx di terminal gitu. Nah, sebenarnya hampir mirip-mirip ya, kayak misalnya menginstal Apache ataupun PHP gitu. Nah, di sini saya belajar tentang cara menginstal Nginx. Tentunya pembelajaran kali ini sampai hasil seperti ini di web itu tidak mulus-mulus gitu. Ada troubleshoot di tengah-tengah perjalanan. Nah, di konten ini, di blogger ini, saya juga tidak hanya menampilkan tentang materi, tetapi saya juga menampilkan tentang masalah yang saya temukan saat menginstal Nginx gitu. Nah, teman-teman, jadi untuk masalah kali ini adalah ketika saya mengecek status Nginx di CLI itu tidak running. Nah, waktu itu saya sempat bertanya-tanya kenapa gitu. Ternyata ketika saya menelusuri, penyebabnya adalah ini nih. Penyebabnya adalah port yang sudah terpakai. Jadi, waktu sebelum saya menginstal Nginx, saya sudah menginstal Apache dan saya menggunakan port 80 di Apache. Dan ketika saya menginstal Nginx, saya juga menggunakan port 80, teman-teman. Jadi di web itu tidak bisa menginstal Nginx karena sudah terpakai oleh Apache seperti itu. Nah, ini ada kayak gini. Ini bayangkan saja lah ya, ini Nginx gitu. Tadi soalnya waktu saya mau memberikan troubleshoot ternyata udah kehapus konfigurasinya gitu. Jadi ini saya mencoba buat balik lagi webnya ke Apache tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena port 80 sudah diisi oleh Nginx gitu. Nah, cara menggantinya bagaimana? Gitu kan? Cara menggantinya bagaimana? Oke, nanti di niatnya nih, nanti kita akan membuat blogger tentang konfigurasi Nginx gitu. Masa iya sih cuma kayak gini nih? Emangnya kalian mau cuma custom kayak gini? Wah, keren-keren. Nanti kita belajar cara konfigurasi dan juga saya tampilkan cara untuk mengubah portnya gitu. Oke, jadi untuk pembahasan materi yang saya pelajari di minggu keempat bulan September 2024 adalah 5 ini. Dan rencana saya adalah mengeksekusi semua draft hari ini agar sampai dengan jumlahnya 41 blogger ya. Draftnya saya ada 7 nih, ada 7. Hari ini harus selesai pokoknya. Dan ketika sudah selesai, nanti saya akan belajar yang belum dari bulan kedua. Saya belum, yaitu Cisco. Saya kelupaan Cisco, belum tak bahas. Nah, selanjutnya barulah kita buat menyelesaikan yang materi yang belum dari bulan ketiga. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya Raihan Aji Pratama undur diri. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hashtag semangat berproses.